Malam itu, hujan turun deras saat mobil keluarga Dita berhenti di depan sebuah bangunan sekolah tua berlantai 3. SMP Negeri 1. Ini sekolah baru kamu, Dit, ujar ayahnya singkat. Dita hanya menatap gedung itu dalam diam. Ia baru pindah dari kota karena ayahnya ditugaskan di daerah. Tapi sekolah ini tak seperti sekolah lain. Temboknya kusam, jendelanya retak-retak, dan catnya terkelupas seperti kulit mati. Keesokan harinya, Dita mulai masuk sekolah. Ia disambut dingin oleh lorong sekolah dan tatapan murid-murid yang aneh. Beberapa terlalu pucat, beberapa tidak berkedip, dan ada satu anak perempuan duduk sendiri di sudut tangga lantai 2 yang hanya menatap ke bawah dan berbisik, "Jangan ke lantai 3, jangan ke lantai 3. Dita penasaran, ia bertanya pada teman sekelasnya Siska. "Kenapa nggak boleh ke lantai 3? Tanyanya. Siska menelan ludah. "Lantai 3 itu sudah ditutup sejak 5 tahun lalu, katanya. Waktu sekolah ini direnovasi, mereka nemu peti-peti di balik lantai kayu, banyak." Dita terdiam. Dulu tanah ini kuburan Belanda, tapi karena murah pemerintah pakai buat sekolah. Tapi sejak dibangun banyak yang hilang, banyak yang kerasukan, dan yang paling menyeramkan ada suara lonceng, padahal nggak ada lonceng di sekolah ini. Dita tertawa canggung. "Kamu bercanda kan?" Siska tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke langit-langit. "Lihat aja sendiri kalau kamu berani malam Jumat nanti jam 2 pagi waktu jam kosong." Dita terlalu penasaran. Ia nekat menyelinap masuk ke sekolah malam itu. Berbekal senter dan ponsel, ia tahu itu gila. Tapi suara-suara yang ia dengar sejak masuk sekolah ini makin membuatnya yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Jam menunjukkan jam 1:59 pagi. Saat itu ia tiba di gerbang. Ajaibnya gerbang tidak terkunci. Ia masuk berjalan pelan. Lorong-lorong gelap seperti bisikan maut. Saat ia melewati ruang guru, terdengar suara krak-krak-krak seperti kuku menggores papan tulis. Tapi papan itu kosong. Di tangga menuju lantai 3, ia melihat sosok anak perempuan yang sama. Tapi kali ini darah menetes di matanya dan ia berkata dengan suara berat, "Kamu datang. Mereka lapar." Dita berlari ke atas. Lantai 3 berbau tanah basah dan bunga kamboja. Di salah satu kelas, pintunya terbuka perlahan. Dita masuk. Di dalamnya, kursi-kursi tersusun rapi. Tapi setiap kursi ada yang duduk diam, membelakanginya. Mereka mengenakan seragam kuno, dan pelan-pelan kepala mereka menoleh bersama. Wajah-wajah busuk, mata kosong, kulit mengelupas. Tiba-tiba papan tulis bergerak sendiri, menulis, "Selamat datang, Dita." Salah satu murid bangkit. Ia berjalan pelan, tapi tubuhnya hancur. Wajahnya penuh belatung. Suaranya serak. "Kamu yang ke-13. Kami butuh tubuhmu untuk bebas. Gantian ya." Lonceng berdentang. Lantai ambruk dan Dita terjerembab ke kegelapan. Keesokan paginya, sekolah seperti biasa. Tapi Dita tak pernah pulang. Orang tuanya lapor polisi, tapi CCTV sekolah mati malam itu. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Yang aneh, teman-temannya bilang Dita masih sekolah, duduk di kursinya, diam saja, tak pernah bicara, selalu menatap kosong keluar jendela. Dan kadang-kadang saat malam datang dan lonceng berbunyi, ada yang melihat bayangan Dita berdiri di lantai 3 bersama anak-anak lain, menunggu murid baru yang penasaran. Tamat.